Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. PDI Perjuangan mulai menyalakan peluit perlawanan secara terbuka kepada rezim Prabowo Subianto. Hal itu dibuktikan dengan instruksi Sang Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri, kepada seluruh kepala daerah dari Partai Banteng untuk tidak mengikuti retreat di Magelang. Dalam surat instruksi yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu ditegaskan, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda agenda mengikuti retreat di Magelang jika sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuan agar berhenti dan menunggu arahan selanjutnya. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ditahan KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Megawati menuding penahanan itu merupakan kriminalisasi hukum. Usai diperiksa pada pukul 6 petang, KPK langsung mengenakan rompi oranye kepada Hasto dan memborgol kedua tangannya. Sebagai tersangka dugaan suap dalam kasus Harun Masiku, Hasto akan ditahan di rutan KPK untuk 20 hari pertama. Lantaran penahanan itu, PDI Perjuangan membunyikan peluit perlawanan kepada rezim Prabowo. Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Banteng mengikuti retreat di Magelang yang akan dilangsungkan mulai 21 Februari sampai 28 Februari 2025. Saat berpidato usai melantik 961 kepala daerah di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto tidak banyak memberikan arahan. Pasalnya, ia akan bertemu lagi bersama para kepala daerah pada acara retreat di Magelang. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Kelakar Prabowo itu mendapat respon serius dari PDI Perjuangan, terutama setelah Hasto ditahan KPK. Megawati menyuruh para kepala daerah dari Partai Merah untuk mundur putar balik, jangan mengikuti acara retreat di Magelang. Sehari sebelumnya, 19 Februari 2025, Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada 126 kepala daerah dari PDI Perjuangan tentang pentingnya mengedepankan program-program kerakyatan untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti kemiskinan ekstrim dan stunting. Namun, konstelasi politik nasional tiba-tiba berubah setelah KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Partai Banteng sudah menentukan jalan berbeda dengan rezim Prabowo. Hal itu dibuktikan dengan instruksi Megawati Soekarno Putri yang melarang seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti retreat di Magelang. Selain itu, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan bersiap siaga menghadapi kondisi terburuk. Ia menegaskan partainya sudah terbiasa menghadapi tekanan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, menilai sikap PDI Perjuangan itu akan berpengaruh pada hubungannya dengan Gerindra yang dinakodai Prabowo Subianto. Menurutnya, penahanan Hasto dan instruksi Megawati terkait retreat menjadi sinyal kuat bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintah dalam kondisi yang tidak baik. Padahal, sebelumnya PDI Perjuangan telah menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, Hasto tidak ciut nyali setelah ditahan oleh KPK. Ia menegaskan dirinya menerima penahanan tersebut dengan kepala tegak dan siap menerima segala konsekuensi apapun. Namun, ia berharap agar KPK berani melakukan hal serupa dengan menegakkan hukum kepada Jokowi dan keluarganya. Mantan Presiden Indonesia itu sudah dilaporkan dalam banyak kasus pidana, diantaranya terkait penerbitan sertifikat laut, serta dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dua anak Jokowi saat menjalankan bisnis mereka. Selain itu, nama Jokowi pun disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Berdasarkan pengakuan terdakwa, uang hasil korupsi itu digunakan untuk biaya pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Lantaran itulah, Hasto menantang KPK menegakkan hukum kepada Jokowi dan keluarga.
Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Usai Hasto ditahan KPK, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu naik mobil komando dan berorasi di hadapan simpatisan dan kader partai. Ia mengatakan peristiwa seperti itu sudah sering dialami PDI Perjuangan. Menurutnya, kendati PDI Perjuangan selalu dihajar kanan kiri, tapi ujungnya selalu bisa memenangkan pertarungan. Usai berorasi, Adian membacakan puisi Lampu Merah, karya Yuyun SS yang ditulis pada 1966. Dalam kesempatan berbeda, Adian pernah mengaku heran dengan kasus Harun Masiku yang terus dipersoalkan. Sementara KPK masih punya buronan-buronan lain yang kasusnya lebih kakap, tapi pemberitaannya tidak seheboh Harun Masiku. Ia menyebut nama Kirama Kotoma, buronan KPK atas kasus pemberian hadiah terkait pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina tahun 2014. Untuk memuluskan rencana bulusnya, Kirana diduga memberikan uang suap sebesar hampir 3 miliar rupiah kepada beberapa pemegang otoritas. Sejak Juni 2017, ia dimasukkan dalam daftar pencarian orang dan terakhir terdeteksi ada di Amerika Serikat.